jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Seluruh dunia mengarah kepada apa yang sudah Engkau lakukan. Mata kami pun, mata rohani kami pun tertuju kepada Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada peristiwa Jumat Agung melakukan segala-galanya. Salib-Mu dunia menganggapnya kebodohan, tetapi bagi kami adalah kehidupan, kepastian dan jaminan. Dan bagi kami menang karena salib itu telah memberikan jaminan kemenangan bagi kami orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Hamba terbatas adanya, tetapi Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah terbatas menterjemahkan sesuai dengan kebutuhan rohani kami. Buatlah kami memahami dan mengerti, bahkan tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ya. Selamat menikmati atau memperingati Jumat Agung. Udah tengok ke depan, jangan tengok ke samping, ke belakang, dan ke kiri kanan. Air dapat kiriman, tetapi biarlah kita juga tetap bersuka-cita karena kita tahu bahwa Tuhan akan menolong dan menjaga. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terdapat di dalam kitab Roma. Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Alkitab saya halaman 174. Mari kita akan membaca bagian ini bergantian kembali. Yang ganjil saya, Bapak Ibu Saudara yang genap sampai ayat yang terakhir 14, baca bersama-sama. Apakah sudah menemukan? Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita melakukan dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus dalam dibangkitkan dari antara mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita membawa diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian daripada dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaklah kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosanya berkuasa bagi dalam tubuhmu yang pertama, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat yang ke Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran bersama. Sebab kamu tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Saudaraku yang kekasih, dalam minggu atau dalam minggu-minggu prapaskah kita memang sudah mempelajari bagaimana kita berjuang, bagaimana Tuhan berjuang. Manusia lama melawan manusia baru, kedagingan maupun hidup oleh roh. Bagaimana kita, Kristus sudah mati untuk mengalahkan maut. Nah, hari ini kita belajar tema mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Saudaraku, Paulus membuka pasal 6 dengan mengemukakan persoalan yang sangat penting, persoalan yang sangat krusial, yaitu jika kita diselamatkan dari keberdosaan karena anugerah Allah, bolehkah kita berbuat dosa? Supaya anugerah itu makin bertambah. Ayat yang pertama, ini hal yang penting. Mengapa? Karena zaman anugerah disebutkan bahwa ada yang menyebut golongan di zaman itu namanya anugerah murahan. Tahu anugerah murahan? Jadi anugerah diberikan dengan berlimpah ruah. Itu benar, karena Allah menganugerahkannya. Tetapi yang disebut murahan adalah karena kita menerima anugerah dan anugerah itu melimpah-limpah, maka di jemaat Roma dikatakan kita, apalagi kita di bawah hukum Taurat, kita menjadi umat pilihan dari semula Allah memilih kita. Maka boleh dong kalau kita masih jatuh dalam dosa. Sekali-sekali boleh dong kita ikut atau jatuh tidak sengaja. Tak sengaja. Nah, inilah yang disebut dengan ayat bagian pertama ini, Mbak. Coba kita lihat dulu di dalam ayat yang pasal 5 ayat 20. Dikatakan hukum Taurat masuk dan akibatnya pelanggaran menjadi semakin banyak. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi melimpah-limpah atau berlimpah-limpah. Nah, inilah doktrin dan pandangan yang dipegang pada saat itu. Ayat 20 sekali lagi. Tadi dikatakan karena hukum Taurat telah mengajarkan akibatnya banyak pelanggaran terjadi. Namun di mana dosa bertambah banyak, di sana anugerah menjadi melimpah-limpah.
pandangan inilah maka mereka berkata, berarti anugerah Tuhan dicurahkan bahkan seperti air ya, sekarang ini air banjir tak terbendung, tidak ada hitung-hitungannya, tidak ada hitung-hitungan dan tidak ada remnya. Nah, rupanya ada keberatan pengajaran Paulus tentang kasih karunia, yakni anugerah pembenaran pengampunan dosa. Sebesar apapun dosa, hanya berdasarkan iman. Dan karena ajaran itu dikhawatirkan menumbuhkan sikap kesengajaan. Ingat, sikap kesengajaan. Karena melimpah-limpah, maka ada orang berpikir, ya sudahlah kalau begitu, banyak sih istilahnya, melimpah. Maka untuk memfilter pandangan ayat yang ke-20 dari kasih karunia Allah ini, maka dia katakan, Paulus menjawabnya dengan keberatan dengan tegas dan gamblang. Apa tadi dikatakan, maka saya juga berbicara keras tadi, tegas sekali. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Tekun itu masuk terus menerus dalam dosa dan kesalahan dan kelemahan kita. Bolehkah kita tinggal di dalam dosa? Makanya itu yang disebutkan oleh Paulus. Karena itu dia mengingatkan bahwa menjadi Kristen berarti berpindah tuan. Menjadi orang percaya berarti memiliki keyakinan bahwa kita, di hati kita ada Tuhan Yesus. Yesus sudah bertata di dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena kasih karunia melimpah, maka banyak orang Kristen mengatakan tidak terlalu ada apa-apa, kita orang Kristen biasa ngikut Tuhan ya, seadanya saja, ngikut Tuhan, nggak usah saleh-saleh aman, nggak usah sok-sok alim sekali. Nah, padahal tentu sangat riskan orang berkata bahwa kalau gitu ya sudah lakukanlah sesuka hatimu. Berganti penguasa hidup kita sekarang. Siapa yang berkuasa? Kristus. Termasuk berganti aturan main. Ditandai apa? Oleh baptisan. Oleh ayat yang kita baca tadi. Hidup lama kita turut mati dengan kematian Kristus dan turut dibangkitkan dalam hidup yang baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Hasilnya kita berpindah dari kehidupan lama yang diputuskan berdosa di bawah otoritas hukum, kehidupan yang baru yang menikmati anugerah di bawah hukum kasih karunia. Ayat 2-14 ini. Ini yang kita akan bahas nanti. Sebelum saya pulang kemarin, hari Rabu, ada seorang pemudi. Setelah saya layani dan cerita panjang dan lebar habis makan siang, intinya di dalam hatinya masih banyak ketakutan dan kecemasan dan belum ada Tuhan Yesus. Saya lihat di situ. Bayangkan kami hari Minggu, kami seorang ibu sedang bersaksi karena anaknya patah tulang, tiba-tiba dia bilang, dia melihat ibu itu senyum, melihat seperti setan. Dan ini memang benar. Dia bilang senyum, pada ibu itu senyum baik-baik. Kan kita lihat baik-baik, tapi dia ini langsung giginya keluar tarik. Langsung apanya nggak nggak konsentrasi lagi, sudah dia berusaha tapi tidak bisa, akhirnya dia tunduk dan akhirnya langsung kejang-kejang. Dan untuk berbagai firman Tuhan, saya harus layani dulu. Penyembahan agak lama dilamakan sedikit dan saya layani. Yang saya mau katakan, pada akhir konseling saya kemarin katakan, siapa yang berada di hati? Apakah Tuhan? Dia bilang, kalau ketakutan itu kadang-kadang setan yang saya takuti. Setan yang berkuasa di saya, Pak. Berapa kali terus pingsan di sekolah, di mana-mana pingsan, remaja putih kasihan. Si pingsan terus dikuasai, ini pasti saya bilang ada sesuatu ini. Dan saya layani. Terima Tuhan Yesus, pemulihan gambar diri dan minta Tuhan lepaskan kita karena Tuhanmu Yesus berkuasa atas hidup manusia. Amin. Setan kerjaan nakuti, bayangkan dia baru lihat orang senyum, terus dia mukanya melebar dan giginya keluar, langsung dia buat takut dan gemetar. Padahal orang kami baik-baik semuanya adanya. Dan saya lepaskan. Rupanya dari kecil ada pengaruh setannya masuk dari sini, ada
permisi kepercayaan lain di agama kita seberang pernah bla 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 intinya. Yang saya mau katakan bahwa inilah yang mempengaruhi orang-orang kita. Makanya saya heran kenapa ini anak-anak muda di Kecamatan Sade, remaja-remaja putri bergantian. Pada hari pernikahan Eko, mungkin yang teman-teman pemuda datang sini kaget juga. Tiba-tiba gelepar-gelepar lagi. Saya bawa lagi lain, saya kembali ke dalam ruang. Mengapa? Makanan empuknya adalah remaja putri pada saat itu. Yang saya poin berikutnya, logikanya kita telah mati, tidak bisa dan tidak boleh meresponi tunduk terhadap dosa. Kita harus tunduk kepada Allah. Jangan takut kepada dosa, jangan takut kepada setan, jangan takut untuk melawan kuasa dunia ini. Anggota tubuh kita tidak perlu lagi dipakai untuk berbuat dosa. Seluruh anggota tubuh kita, maka dikatakan doktrin kita sudah jelas. Bahkan karena tesis saya tentang ini, tentang kesucian hidup, kemarin saya bahas buka panjang dan lebar poin-poinnya kepada jemaat. Nah, hidup kita ini perjuangan. Percaya atau tidak? Atau nerimo saja? Setiap hari kita berjuang. Nanti kita akan membahasnya. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Roma pasal 6 ini, sekali-kali kita tidak hidup dalam mempermainkan kasih karunia dalam dosa, namun kita hidup di dalam Allah. Tidak lagi hidup menjadi manusia yang lama. Kristus sudah mengalahkan dosa dan kuasanya. Dengan demikian kita telah dikuburkan. Ayat 4 sampai ayat 6 ini berbicara mengenai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Orang yang sudah masuk di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Manusia yang sudah lahir baru memiliki kemuliaan Bapa. Kita sudah dipilih dari semula, dari sekian ribu orang. Dan kita sudah dikuduskan. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi darah Kristus yang menyucikan. Amin. Bukan karena kemampuan Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita orang baik, kita orang yang soleh, kita orang yang rajin. Tidak, tapi semata oleh anugerah Allah. Dan jangan mempermainkan anugerah Allah itu. Nah, maka dikatakan di sini kita hidup baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita akan menjadi satu dengan apa yang kita tahu bahwa manusia lama kita. Selesai saya berdoa, bagaimana perasaanmu? Lega nih Pak Pendeta. Kurasa kayaknya ada sesuatu yang jatuh. Jatuh di mana? Langsung nggak lihat apa-apa. Maksudnya di badan saya. Belum gitu. Oh ya, oke. Ingat janji firman Tuhan. Tubuhmu, dirimu, pikiranmu milik Tuhan. Jangan kau diintimidasi, ditakut-takuti. Termasuk apa dosa tadi, bla 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 panjang dan lebar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, maka ayat 12 berbicara jelas bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu hendaklah dosa jangan apa? Jangan berkuasa. Jangan dosa itu menjadi enggak apa manusia ji. Sekali-sekali nih. Enggak apa-apa memang ya begitulah masih lemah. Tapi hendaklah, artinya ungkapan yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini apa? Permintaan saya. Tapi ada penegasannya, hendaklah kamu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi keinginan dosa banyak, keinginan daging banyak, keinginan dunia ini banyak sekali. Tapi ingat, apakah ini memuliakan Tuhan keinginanku? Ketika ada yang sedang mau konseling juga, intinya dia bilang, apakah ini kehendak Tuhan? Saya bilang, tanya Tuhan. Saya hanya mampu berdoa karena tugas saya pendeta, berdoa dan mendoakan. Soalnya saya ragu-ragu dengan diri saya. Saya sudah dihubungi oleh manajer bla 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 bla. Kayaknya saya disuruh salah satu bagian dari, padahal saya nggak mampu komputer. Sebenarnya bukan hanya komputer, tetapi apapun yang Tuhan sanggup untuk mengangkatmu kalau kau tepat pada waktunya. Kayaknya memang saya dipersiapkan, tapi saya nggak percaya diri. Dalam nama Yesus saya bilang, Tuhan akan mengaruniakan kemampuan jikalau kita sudah di dalam Tuhan dan minta itu kepada Tuhan. Demikian juga melawan dosa, melawan keinginan, kelemahan. Jangan kita berkata, manusia ji, saya lemah ji, biasa itu.
Kebenaran ini menegaskan bahwa bukan hanya kita tidak lagi wajib mentaati aturan main Tuhan kita, yaitu Tuhan lama kita. Siapa Tuhan lama? Dikatakan dosa dan keinginannya. Tetapi kita harus tinggalkan kemauan itu, tujuan-tujuan yang jahat itu. Tetapi sekaligus dengan sukarela, sukacita mentaati aturan main Tuhan kita yang baru. Apa dikatakan Tuhan kita yang baru? Di dalam Kristus, hidup bagi Allah, tujuan-tujuan kekekalan. Contoh kecil, anak-anak kita, biasanya anak remaja punya sifat ya mungkin mau supaya lebih cantik sendiri dan apa itu doa manusiawi dan gampang tersinggung, gampang masuk ke dalam tersinggung, rendah diri, bukan rendah hati. Rendah hati itu sifat bagus, tapi rendah diri, terus gampang dikit dibicarain mama papanya, ditegur sedikit langsung melo. Nah, itu kan akhirnya saya bilang begini, itu adalah tabiat lama, dan kelemahan itu kalau kita hidupi dan ikuti, itulah menjadi musuh Allah membentuk kita. Tapi kalau katakan kepada saya lemah, tapi saya harus melawan ini. Coba Bapak Ibu Saudara, saya bertanya, pada saat kita entah marah, entah tersinggung, entah melakukan apapun juga, bagaimana respon ketika diingatkan? Ada orang yang ketika diingatkan langsung, oke, saya mengubah, saya tahu sih saya salah. Tapi ada orang, dia sosok dia saja bicara saya pada dia juga begitu. Ada orang kan begitu. Nah, untuk itulah kalau Tuhan kita adalah di dalam Tuhan menyerahkan anggota, pikiran, perasaan kita, ayat 13 ini dikatakan kepada Tuhan dan kita sudah mati dan bagi Kristus, maka lawan itu. Karena itu negatif. Saya bilang perasaan negatif itu rasa tersinggung, harus cepat-cepat. Tapi gimana di perasaan sih? Ya makanya cepat dalam nama Yesus, buang jauh. Atau mungkin orang bullying, bahasa anak gaul sekarang itu membicarakan kelemahanmu. Tidak apa-apa mereka, kita nggak bisa ngontrol remote-nya orang. Tahu saudara? Kita bilang, tek, berhenti. Tidak bisa, dia ngomong. Tetapi bagian kita adalah, karena kita hidup bagi Allah, saya tidak akan terpengaruh. Saya tidak akan marah dan saya tidak akan tersinggung. Saya tidak akan membela diri. Biarkan saya serahkan kepada Tuhan. Jadi, apakah dalam hal ini kita perjuangan? Ya. Maka dikatakan ayat yang ke-12 ini kembali saya membacakan bagi kita. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Tubuh kita fana bukan? Atau ada yang kekal? Tidak. Nanti kita akan kembali yang dari tanah menjadi tanah. Kita fana, tapi yang dari surga, dari Bapa akan menjadi. Oleh sebab itu, karena kita tahu bahwa memang tubuh kita fana ini berjuang senantiasa, mari jangan hidupi manusia lama kita. Jangan hidupi segala amarah kita, dosa, kepahitan, pesta pora, kedagingan, roh pemecah belah dan banyak hal yang lain. Kristus sudah mati. Satu kali dikatakan apa? Untuk selama-lamanya. Artinya kematian Kristus adalah kurban yang sempurna. Bukan tiap tahun orang datang ke bait Allah membawa anak domba jantan. Untuk orang berbahasa di sini, ampuni saya, ini saya bawa ini sebagai penebusnya, saya bawa ini kepada rumah Tuhan. Itu perjanjian lama. Tetapi dikatakan perjanjian baru dalam peristiwa Jumat Agung. Betapa beratnya untuk berkata tetelestai. Sudah selesai semua pekerjaanku dan dosa pun sudah harus selesai untuk bekerja dan maut pun. Oleh sebab itu Paulus segera menambahkan ayat 13. Ayo kita baca bersama-sama supaya kita memahami. Ketika kita sudah meninggalkan hidup yang lama, mati bagi dosa. Ayat yang ke-13 kita kembali baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran.
Bapak Ibu Saudara, ini sangat jelas sekali berbicara. Pertanyaannya, kalau kita sudah lahir baru, maukah kita menyerahkan kepada Tuhan? Maka orang Kristen, apalagi kalau kita namanya sistem gereja Protestan Injili, makanya kaum Injil itu lebih hidup dalam penyerahan. Selalu, oh Tuhan serahkan, hari ini saya bergumul dengan ini, Tuhan tolong, Tuhan serahkan. Nah, dalam kaitannya ini maka dikatakan bahwa Paulus mengajak pendengarnya, karena Roma 5 dan Roma 5 ayat 20 sampai 21 yang sudah saya bacakan tadi itu menjawab pertanyaan kasih karunia, boleh lakukan berlimpah-limpah dan seterusnya. Pertanyaan tersebut dijawab di bagian ini, katakan serahkan anggota tubuhmu kepada Tuhan. Jangan yang lakukan yang jahat lagi, jangan lakukan kesenangan dunia ini lagi. Tapi kita hidup di dunia, Pak, kan boleh sih, sekali boleh. Tapi kalau menyakiti orang, bullying orang, sedikit-sedikit mengejek orang, mengejek apa ya bahasanya? Bahasa itu bahasa anak muda. Menghina orang, mungkin hanya keceplosan, atau mungkin hanya dia berkata main-main. Banyak kasus, maka remaja yang saya tangani itu saya bilang gini, main-main sih, tapi karena main-main bikin orang sakit hati. Karena main-main perkataanmu bikin orang tersinggung. Karena main-main dan seterusnya. Nah, untuk itu sekali-kali tidak lugasnya. Jadi apa yang menjadi alasan Paulus? Karena kita telah mati bagi dosa. Ayat 2 sampai 8, ayat 11. Kita sudah mati bagi dosa. Maukah kita menghidupkan kembali tabiat lama? Kristus sudah mati bagi dosa. Dan kita pun harus mati melalui pembaptisan. Kita sudah dibaptis, berarti ditenggelamkan atau ditinggalkan seperti kematian Kristus, dan kita hidup baru. Memang kita masih hidup dalam tubuh kita yang panah ini, tapi roh kita, pikiran kita, mulut kita, tangan kita, hati kita, dan kaki kita untuk senjata kebenaran. Maka dikatakan di sini, mati bagi dosa berarti menyalibkan keinginan daging. Kita harus karena Kristus menanggung dosa kita di Bukit Golgota, maka kita mau serahkan, memati ke manusia lama, tidak menjadi budak dosa. Ayat 6 dikatakan di sini, ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama sudah turut disalibkan dalam kematiannya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi dosa tidak berkuasa dalam tubuh kita. Amin. Kalau orang masih nggak apa-apa sih, biasa, itu berarti dia belum hilang kuasa dosa. Dia selalu bergumul dan bahkan lebih cenderung kalah. Coba kalau ditanya dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, lebih cenderung kalah atau lebih cenderung menang melawan godaan? Setiap hari, misalnya ibu-ibu mau marah dan seterusnya, atau mau melakukan kata-kata keceplosan tadi, ya. Bagaimana lebih banyak menangnya atau lebih kalahnya? Nah, bagian-bagian terakhir, hidup bagi Tuhan berarti, kita agak cepat karena ayat. Hidup bagi Tuhan berarti kita berada dalam hubungan baru dengan Tuhan. Amin. Melalui Yesus Kristus kita lagi berada tidak di bawah hukum murka Allah, ya, tetapi di bawah kasih karunia, hidup dalam Tuhan dan tidak menyerahkan diri kita, perbuatan dosa kita, untuk perkataan kita untuk melakukan yang tidak benar. Kristus sudah mati. Itu sebabnya berdasarkan penjelasan Paulus ini, jika ada orang yang menyebut dirinya Kristen, kita orang Kristen bukan? Amin. Tetapi masih betah dan senang hidup dalam dosa dan keinginan daging. Ingat, kalau masih senang itu berarti kita perlu dipertanyakan, apakah sudah menyerahkan sungguh-sungguh? Tuhan, saya serahkan ini. Maka pada saat itu dia bilang, Tuhan, saya serahkan jidat, bahasa kemarin itu bukan bahasa di atas sana itu bukan jidat apa, sengkek bukan bahasa. Pokoknya saya serahkan kalau ini, karena sumbernya masuk dari sini, kuasa gelap, supaya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Dan inilah karya Allah, orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus tidak akan merasa nyaman ketika dia berbuat dosa. Ada hati nurani mengingatkan dia karena dia hidup bagi Allah. Sebab orang percaya tidak lagi berada dalam kutuk, tidak lagi diikat oleh kuasa kegelapan dan keinginan
kedagingan, tetapi dia di bawah hukum Allah. Jadi manusia berada di dalam kasih karunia Allah. Nah, inilah puncaknya hari ini. Kasih, selalu saya bilang, Allah Maha Kasih curahkan. Yesus lahir. Keadilan Allah harus ditegakkan. Bertemu di mana? Yesus Kristus datang menjadi hukuman. Ya, dihukum oleh karena dosa. Besok terakhir juga kita dia telah melakukan segalanya. Untuk itu kita bersyukur karena Yesus yang tergantung di kayu salib sudah menjadi penebusan bagi kita. Demikian juga dikatakan karena Yesus yang di kayu salib telah mengalahkan dosa dan keinginannya. Maukah kita mengalahkan dosa dan keinginannya? Kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Dan kalau bertanya siapa yang bertata di hati kita? Kalau Tuhan, maka kita akan berusaha untuk hidup untuk kemuliaan Allah. Jadi jelaslah di dalam Roma pasal 6 ayat 13 ini doktrin rohani kita tentang kesucian hidup. Kita dikuduskan dari semula. Sejak kita terima Tuhan Yesus melalui kelahiran baru terima Tuhan Yesus. Dan yang kedua, peperangan rohani setiap hari. Ingat, peperangan hari bukan setiap bulan. Peperangan rohani dan keinginan melawan keinginan daging, keinginan dunia ini kapan? Every day, setiap hari. Bagi orang yang mau dalam dosa, dia akan kembali tetap aku masih seperti yang dulu. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, menyerahkan Tuhan, saya serahkan mulut saya yang kadang-kadang keceplosan atau seterusnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong. Yang ketiga, doktrin kesucian dari Roma 6 ayat 3 mengatakan tegas menolak dosa. Kadang-kadang kita jangan bermain-main. Pada saat kita bermain-main, maka kita akan terus menjadi konco, kata orang Jawa, apa? Temannya dosa itu sendiri dan kuasanya. Tapi kita mau bebas. Dan yang terakhir, terpeka terhadap dosa. Maka ketika diingatkan, kita sadar diri, bukan memang sengaja dia mau niru saya, tapi ketika kita sadar diri dan kita berusaha mau dibimbing, mau dilayani. Apakah jemaat di sini sudah layani secara pribadi? Itu pertanyaannya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Jangan sombong kita menjadi orang Kristen, tetapi hiduplah senantiasa. Iblis mengintip, iblis berusaha menjatuhkan. Kita yang sudah lahir baru, dia berusaha menjatuhkan kita. Tetapi berita anugerahnya, Tuhan telah menang atas maut dan kelemahan. Jadi hanya oleh anugerah Allah semata kita hari demi hari akan dituntun oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan mengenang kembali peristiwa itu. Tuhan sudah melakukan segala-galanya bagi saya. Maka saya pun akan belajar untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, ambil komitmen di hadapan Tuhan. Yesus sudah mati dan dia kematian di Jumat Agung untuk menanggung dosa kita. Apakah kita masih mau hidup bagi dunia dan kedagingannya dan semuanya? Tetapi komitmen kita bersama, kerinduan Tuhan, kerinduan Rasul Paulus sudah, supaya kita mau menyerahkan anggota kita, tubuh kita menjadi senjata kebenaran dalam Tuhan. Biarlah pujian ini akan memberkati kita. Bukanlah hal yang mudah keputusan yang Tuhan sudah ambil. Mari jangan lihat ke kiri ke kanan. Mari kita resapi sebelum kita akan masuk perjamuan kudus. Bukanlah hal yang mudah keputusan yang kau pilih, menanggung kutuk bagi dunia yang tak mengenal. Terima kasih, kau ditolak, dijauhi, terluka dan sendiri, namun kau tiada menyesali. Kau difitnah, dijauhi, terluka, remuk hati, semua kau jalani.
ikuti karena kasih. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, semua Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Dia terluka, dia dihina, dia ditinggalkan, dia merasa sendiri. Semuanya karena kasih kepada Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara menang bersama dengan Tuhan sudah menang. Kita pun harus menang dalam perjuangan kita setiap waktu, setiap hari melawan godaan. Setiap waktu di dalam kita berperang dalam peperangan rohani, mari kita mau berpasrah diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di Jumat Agung ini, dalam segala keterbatasan kami dan dalam pergumulan-pergumulan hidup, Engkau tahu Tuhan, kami sebagai manusia tidak mampu berjalan sendiri untuk dapat hidup bagi Allah dan kebenaran. Anggota tubuh kami, Engkau tahu Tuhan, seringkali mulut kami memperkatakan kata-kata yang tidak berkenan kepadamu. Seringkali hati kami Tuhan Yesus kelihatan di muka baik, tapi di hati kami jahat. Seringkali Tuhan Yesus, tangan kami Tuhan tidak sengaja melakukan berbagai kefasikan. Dalam peristiwa Jumat Agung ini Engkau mengingatkan kami, Engkau bukanlah hal yang mudah keputusan yang Kau ambil. Menerima kutuk dan menjadi kutuk karena kami. Engkau dikutuk oleh Allah. Dan tindakan Engkau menerima segala kesengsaraan. Puncaknya di Bukit Golgota pada jam 12 Engkau berkata, Allahku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Betapa berat perjuanganmu, tetapi Engkau menang. Sampai berkata tetelestai. Di Jumat Agung ini juga kami mengenang segala pekerjaan-Mu. Kasih-Mu melimpah bagi kami. Tapi biarlah kami tidak bermain-main dengan dosa selama kami ada. Kami hidup bagi Allah. Anggota tubuh kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan tolong kami dalam perjuangan kami setiap hari supaya kami menang melawan keinginan daging. Setiap hari supaya ketika ada godaan datang kepada kami dengan tegas menolaknya. Dan tolong kami juga Tuhan, kami mau dibimbing, kami mau diarahkan, baik oleh hamba Tuhan maupun juga terutama oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya semakin hari hidup kami suci dari hadapan-Mu. Engkau telah suci dan Kau menghendaki supaya hidup kami dipergunakan sebagai senjata kebenaran. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari saya mengundang majelis yang bertugas untuk maju ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita mengangkat pujian dengan lembut. Kalau mau diperangi dengan lembut. Ya baik, kita akan mengenang segala karya Allah. Kita mengangkat pujian pada satu bukit jauh dari sini.
Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, kerana cinta Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Kristus telah mati menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudaraku yang kekasih, dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendengar pemberita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 23 sampai 26. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Tuhan datang. Mari kita, saudara-saudara sekalian, roti dan anggur yang kelihatan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Dan perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan telah mengikuti konfirmasi sidi. Mari datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kita angkat pujian yang baik yang kedua. Oh kayu yang kasar, yang dihina dunia. Oh kayu yang kasar, yang dihina dunia, berikan kelepasan yang kekal. Sudah saatnya Tuhan ke Golgota, menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan menikmati, mengenang akan pengorbanan-Mu menebus dosa kami. Sebagaimana yang kelihatan ini, roti yang dan anggur yang saat ini kami akan makan dan minum, Tuhan meteraikan ini menjadi kekuatan, keteguhan iman percaya kepada Bapa yang mengorbankan dirinya dan layakkan kami agar kami layak bagi Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa kita.
Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya di kayu salib. Dengan pelan bagikan di antara mereka. Dengan pelan-pelan bagikan di antara mereka. Silakan. Yesaya 53 ayat 2 hingga ayat yang kelima. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apakah jemaat sudah mendapatkan roti dan anggur? Kita angkat pujian Ku datang pada salib itu, saya akan melayani pelayannya. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Selanjutnya masing-masing memegang sloki cawan anggur di tangan kanannya. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah. Mari kita berdoa secara pribadi dengan alunan musik. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Mari angkat segala pergumulan menyembah Tuhan. Haleluya. Bersyukur baik, mulia, kasih, tak terukur segala kebaikan. Bayarlah Engkau memberi pujian. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini, bersyukur untuk waktu ini kami boleh mengenang segala karyamu di dalam Jumat Agung. Engkau telah mencurahkan darah, tak terukur kasih-Mu bagi kami. Engkau telah mati gantikan diri kami. Engkau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa kami. Maka layaklah pujian kami hormatkannya. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan untuk seluruh jemaat yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Teringat untuk Ibu terkasih Ibu Yohana Kemai, Oma Agustina yang ada di Alor, yang berdoa untuk jemaat yang ada di sini yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Dalam nama Yesus Engkau jamah. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Tuti Martina Pelo yang saat ini berjuang dalam proses rencana persalinannya di rumah sakit Akoh yang ada di Tengkayu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bahkan pergumulan tantangan anak muda, masa depan dan pergumulan anak-anak sekolah, hamba-Mu serahkan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau menjawab dan mengerti. Dan tolong kami terus menyerahkan anggota tubuh kami untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, melakukan yang baik, karena hidup kami yang bagi dosa sudah kami matikan dan kami tinggalkan. Kami hidup bagi Allah selama ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali kita pujian tak terukur kasih-Mu Tuhan. Selain menjaga mengumpulkan suara. Tak terukur. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu Jemaat, di balasannya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya saya mengundang kedua hamba yang bertugas untuk maju ke depan. Dipersilahkan.
kondisi kan pas perjamuan kudus banjir, namun jemaat tetap setia dan stay untuk beribadah. Banjir masuk dalam ibadah dan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang sudah Tuhan beri sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan.